Kemiskinan sejatinya bukan semalam tanpa makan, tapi sehari tanpa berpikir. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Tahapannya, kalau belum punya ideologi, tahapannya yang pertama ya, pahami dirimu dan lingkunganmu. Terus yang kedua, evaluasi. Apakah memang sudah seharusnya begitu atau ingin seperti apa? Kalau sudah, strateginya bagaimana untuk menuju ke sana? Itu caranya bangun ideologi. Tadi saya suruh dirimu, berarti bacalah dirimu, kondisi objektifmu sekarang seperti apa? Kondisi, kayak mata pelajaran itu ya, kondisi sosial, ekonomi, politik, pribadi. Kamu rancang sendiri kondisimu kayak gimana, kamu analisis. Setelah itu, apakah sudah puas hanya kayak gini? Kalau belum, inginnya bagaimana? Kamu tulis, untuk ekonomi saya puas Pak. Selama ini cuma minta dan ternyata tidak perlu capek-capek dapat uang. Untuk urusan pribadi kurang puas Pak. Karena sampai semester 14 ini yang ngelirik satu aja tidak ada. Untuk urusan, ini namanya merancang. Terus saya inginnya 2 semester lagi lulus, setelah itu S2 apa S3. Kemudian waktu saya daftar S3 ini kalau bisa sambil nyari-nyari, jadi begitu diterima langsung kawin. Kemudian ini namanya rancangan. Ideologi, harus punya ini. Strateginya terus gimana? Untuk menuju biar pas waktu S2 bisa kawin, berarti sekarang harus mengumpul kawin, nikah. Nanti kamu beda lagi tafsirannya kalau saya ngomong kawin. Bisa nikah, berarti mulai sekarang harus mengumpulkan modal, mengumpulkan uang, menyiapkan mental, dan macam-macam. Secara mental saya harus bisa ini, menguasai ini dulu. Secara fisik, ekonomi saya harus punya uang sekian, sekian. Nah, ini namanya merancang hidup. Jangan asal. Dulu saya pernah ada mahasiswa itu, kayaknya maunya kayak gini, tapi ketika ditanya tidak paham. Karena anak ini tidak pernah sholat. Sudah lama itu kalau ditanya, lu sampean itu kok tidak sholat kenapa? Wah, saya pencarian ini Pak. Kayaknya pencarian. Ya wis tak terima pencarian. Sekarang tak tanya, yang kamu cari apa? Ya kan harus jelas pencarian itu nyari apa. Loh kalau pencarian tidak jelas yang dicari, lebih ya terusan. Kan begitu. Yang kamu cari apa? Yang kedua, caramu nyari bagaimana? Kan harus jelas juga. Kalau sudah jelas nyari apa, cara nyarinya kan juga harus jelas. Kalau nggak jelas orang lain nggak bisa bantu, nanti kamu hidupmu nggak karu-karuan terus, harus jelas. Terus ukurannya kamu sudah nemu apa belum, apa. Kalau nggak ada ukurannya Pak, lah ya susah. Nanti janjinya wis ketemu, tapi karena kamu nggak punya parameter sudah ketemunya apa. Saya itu cuma ingin tenang, bahagia Pak. Like tiap hari wis cengenges-cengenges ngerokok, gitaran. Kok masih nyari hidup tentrem kayak gimana lagi? Ya kan? Ini namanya terstruktur, nggak asal yo padune males sembahyang. Alasannya pencarian. Yo, kalau jelas kan mau nyari apa, kita bantu nyariin, bahan-bahannya kita kasih deh. Mau bahas apa, nyari apa, kan begitu. Kan sering kalian alasannya itu Pak, kita nyari pencerahan Pak. Iya wis enggak apa-apa, caramu nyari gimana? Terus ukurannya kamu merasa sudah tercerahkan itu gimana? Apa sekedar puas? Apa kalau sudah paham berarti tercerahkan? Apa kalau sudah bisa dijalankan baru kamu sebut tercerahkan? Kan harus jelas.
Kan sering kan kamu mungkin rekaman-rekaman itu kamu komentari, wah saya tercerahkan Pak. Lu tercerahkan ki opo maksudnya? Opo sekedar paham itu terus namanya tercerahkan dari kemarin tidak paham. Opo terbuka wawasan baru yang akan mengubah hidupmu lebih baik dari kemarin itu tercerahkan. Atau apa? Kan harus jelas dulu. Oke, ini tahapan-tahapan ideologis. Nah, jadi rancangannya tadi ya, dan masukkan dalam rancanganmu pembebasan dari 4 itu. Karena yang memenjara kita 4. Pembebasan dari alam, dari sejarah, dari masyarakat, dan dari ego. Pembebasan dari alam itu kita butuh ilmu. Kita harus menguasai tekniknya, teorinya, ilmunya. Baru kita tidak terkungkung oleh alam. Baru kita bisa menaklukkan. Tidak lemah di hadapan alam. Yang kedua, penjara sejarah. Penjara sejarah itu pahami hukum-hukum sejarah dan kuasai. Hukum sejarah itu contohnya sunatullah. Kalau kamu males, maka kamu gagal. Kalau kamu tekun, kamu akan panen hasilnya. Ini kan hukum-hukum sejarah. Kalau kamu curang, kamu akan ketemu batunya pada akhirnya. Ini hukum-hukum sejarah. Kuasai, jangan dibelenggu oleh ini. Kamu yang ada di atasnya. Orang dibelenggu itu kan di penjara di bawahnya. Kuasai berarti kamu ada di atasnya. Kamu yang nyetir sejarahmu. Yang ketiga, penjara masyarakat. Hukum adat, tradisi, sosial, hukum bersama. Harus kritis. Mungkin ada yang tidak relevan, tidak cocok sama kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, penjara ego. Penjara diri kita sendiri. Ini yang paling berat untuk ditaklukkan. Katanya Nabi, inilah jihad besar. Menaklukkan diri. Menaklukkan alam, menaklukkan sejarah, menaklukkan masyarakat lebih gampang karena di luar diri kita. Tapi menaklukkan ego, menaklukkan diri kita itu susah. Kita selalu jadi tawanan ego kita sendiri. Wah, ini 4 penjara ini luar biasa. Jadi pembebasannya pertama-tama kita bebas dari alam, dari sejarah, dari masyarakat, dan dari ego. Kemudian 4-4-nya, saya bilang tadi ego, masyarakat, sejarah, dan alam bareng-bareng menomorsatukan Allah. Tidak ada relasi saling mendominasi, saling menghegemoni. Ini 4 penjaranya manusia. Nah, untuk mewujudkan semua yang di atas tadi, kita butuh agama. Khususnya Islam. Islam itu watak dasarnya membebaskan. Yang dilakukan Nabi membebaskan. Adalah perlu menjelaskan tentang apa yang kita maksud dengan Islam. Dengannya kita maksud Abu Dzar. Bolak-balik cerita Abu Dzar ya. Abu Dzar diidolakan kalau ngomong teologi pembebasan. Abu Dzar Ghifari itu sahabat yang termasuk sahabat awal masuk Islam. Mungkin urutan ke-7 apa ke-8. Dan sukunya namanya suku Ghifari. Suku Ghifari itu terkenal penjelajah, pengembara. Jadi satu ketika Abu Dzar ini datang pada Nabi karena dia dengar ada Nabi baru dan dia tertarik ingin masuk Islam, akhirnya jalan sendiri nyari Nabi. Ketika ketemu Nabi, ketika ditanya kamu dari mana? Dari suku Ghifar. Terus syahadat. Terus wahai Nabi, saya sudah syahadat. Sekarang apa yang kau minta? Nabi minta, ya wis kamu pulang aja, dakwahlah di kaummu suku Ghifar. Tapi saat itu Abu Dzar, ya nanti saya pulang. Tapi sebelum itu, saya mau woro-woro di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Saat itu di Mekah. Dan
Jangan salah, muslimnya cuma baru 5. Kalau ada yang berani teriak-teriak di depan Ka'bah itu alamat. Bonyok semua mesti. Dan Abu Dzar terang-terangan bilang, wahai musyrikin Mekah, saya sekarang muslim. Wah, langsung datang semua dipukulin, tidak masalah. Terus nanti dia kembali ke sukunya dan nanti ketika Nabi datang di Madinah, semua suku Ghifar masuk Islam dan tiba-tiba datang ke Madinah. Berbondong-bondong semua. Dan Nabi pernah tanya pada Abu Dzar, kalau kamu lihat ada pemimpin yang curang, makan harta rakyatnya, apa yang kamu lakukan? Saya angkat pedang, tak penggal kepalanya, katanya Abu Dzar. Tapi Nabi mengingatkan, ojo kesusu, bersabarlah kalau kamu bisa, dan tunggulah sampai kamu ketemu aku, maksudnya sabar sampai mati. Dan Abu Dzar memenuhi perintah Nabi, tapi tetap amar ma'rufnya luar biasa. Jadi setiap ada penguasa yang zalim, dia akan teriak-teriak mengingatkan meskipun tidak ngangkat pedangnya. Dan ini jadi blunder karena dia sering dipukuli. Gara-gara itu. Dan akhir hidupnya sama seperti kata-katanya Nabi, kamu lahir sendirian, masuk Islam sendirian. Dan nanti meninggal juga sendirian. Jadi Abu Dzar ini tinggal di padang pasir di pinggiran Madinah sendirian sama istrinya. Waktu mau meninggal, istrinya ini nangis. Katanya Abu Dzar, lah kok kamu nangis? Kenapa? Enggak, kamu mau meninggal sendirian dan kita enggak punya kain kafan untuk bungkus kamu. Katanya Abu Dzar, tenang saja. Satu ketika Nabi pernah bilang bahwa nanti ada sahabatku yang meninggal sendirian dan dikafani oleh sekelompok umat beriman yang datang. Dan benar begitu Abu Dzar meninggal, tiba-tiba ada kafilahnya Abdullah bin Mas'ud lewat dan ngopeni jenazahnya Abu Dzar. Itu perjuangannya Abu Dzar. Dia sakit-sakitan karena sering dipukuli oleh penguasa. Karena dia koordinatornya demo pada penguasa yang zalim pada zamannya saat itu. Cuma ya kalau sesama yang tidak zalim ya dia bagus. Dan Abu Dzar ini gentle, kalau salah ngaku salah. Ada cerita satu ketika para sahabat ini rundingan, Nabi tidak ada. Di antara yang berunding ini ada Bilal. Abu Dzar usul, wah ini pasukan ini bla 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 bla. Dibantah oleh Bilal. Abu Dzar marah, kamu orang hitam berani-berani bantah aku. Sini ada yang hitam enggak? Jadi kamu budak hitam berani-berani bantah aku. Bilal tersinggung. Bilal, tak wadulke Nabi. Bahasa Indonesia ini diwadulke apa? Saya adukan pada Nabi. Terus mengadu pada Nabi. Abu Dzar kaget. Waduh, diwadukan Nabi, dimarahin. Terus Abu Dzar datang pada Nabi. Cuma begitu datang ke Nabi dimarahi sama Nabi. Abu Dzar, perilakumu masih kayak perilaku jahiliyah. Wah, nangis Abu Dzar. Pokoknya dia lari-lari nyari, kemudian nguber Bilal, kemudian di telapak kaki, bekas telapak kakinya Bilal ditaruh kepalanya. Wahai Bilal, injaklah kepalaku. Aku orang yang hina, engkaulah orang yang mulia. Terus gitu. Yo nggak diinjak sama Bilal kok. Berdiri dirangkul, terus katanya Bilal, pipi semacam ini tidak untuk diinjak, tapi untuk dicium. Oke. Yo itu menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin kuwi ngono. Jadi saling menyayangi. Kalau salah ya ngaku salah, tidak mentang-mentang. Kalau ada saudaranya minta maaf ya dimaafkan. Itu dicontohkan oleh para nabi dan sahabatnya. Dan Abu Dzar termasuk idola. Idola dalam hal ketegasannya. Bukan Islamnya khalifah. Khalifah dalam tanda petik, makanya dikasih miring. Islam aristokrat maksudnya. Islam elit.
Islam keadilan dan kepemimpinan yang pantas, bukan Islamnya penguasa. Aristokrasi dan kelas atas. Islam kebebasan, kemajuan, dan kesadaran. Bukan Islam perbudakan, penawanan, dan pasivitas. Islam kaum mujahid, bukan Islamnya kaum ulama Islam kebajikan dan tanggung jawab pribadi dan protes. Jadi maksudnya Islam yang aktif berjuang, yang tidak ngurusi kesolehan pribadinya saja. Bukan Islam yang menekankan disimulasi takiyah keagamaan. Karena beliau Syiah ada ajaran takiyah, wasilah para ulama dan campur tangan Tuhan. Tapi Islam perjuangan untuk keimanan dan pengetahuan. Bukan Islam yang menyerah dogmatis dan imitasi atau taklid kepada ulama. Jadi Islam itu ya aktif lah. Justru nyawanya Islam itu ada di aktif tadi, progres, bergerak. Gerak yang menuju Allah. Itu ada lagi kalimatnya. Adalah tidak cukup dengan menyatakan kita harus kembali pada Islam. Kita harus menspesifikasi Islam mana yang kita maksudkan. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu ya iya, Islam itu asli ini siji, cuma orang menerjemahkannya macam-macam. Maka kalau ada yang bilang kita harus kembali pada Islam, ya, tapi Islam yang mana? Islamnya Abu Dzar atau Islamnya Marwan? Marwan bin Hakam, Khalifah Umayyah yang luar biasa dahsyat jeleknya. Banyak cerita-ceritanya tentang karena Hakam, bapaknya Marwan itu kan juga sudah. Sejak zaman Nabi, beliau oleh Nabi malah disuruh diasingkan. Atau Islamnya Marwan, sang penguasa. Karena nanti beliau ini jadi khalifah setelah Muawiyah II kalau dinasti Umayyah. Keduanya disebut Islam, walaupun sebenarnya terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Satunya adalah Islam kekhalifahan, istana dan penguasa. Sedangkan lainnya adalah Islam rakyat, mereka yang dieksploitasi dan miskin. Lebih lanjut, tidak cukup sah dengan sekedar berkata bahwa orang harus peduli kepada kaum miskin dan tertindas. Khalifah yang korup juga berkata demikian. Islam yang benar lebih dari sekedar kepedulian. Islam yang benar memerintahkan kaum beriman berjuang untuk keadilan, persamaan, dan penghapusan kemiskinan. Jadi nyari Islam jenisnya Abu Dzar, tidak cukup hanya peduli, saya peduli dengan orang miskin, saya peduli, tidak. Saya nyumbang semampu saya, keluarnya kelinting, uang 1.000. Tidak. Berjuang biar strukturnya berubah. Tidak ada lagi penindasan. Itu maunya Ali Syariati. Siapa yang dibela? Mustad'afin. Cuma katanya Syariati kita sering keliru. Terlalu sempit kita mengartikan mustad'afin. Secara letterlek mustad'afin itu memang kelemahan dan keputusasaan. Tapi makna luasnya itu istibdad, istikmar, istismar. Istibdad itu despotisme, penyembahan pengagungan pada selain Allah. Istikmar, kolonialisme, penjajahan. Istismar, eksploitasi. Orang diperas tenaganya mungkin, orang diperas kekayaannya mungkin untuk kepentingan yang meras. Siapapun, dimanapun ada peristiwa istibdad, istikmar dan istismar, despotisme, pengagungan selain Allah, kolonialisme dan eksploitasi, disitulah terjadi fenomena mustad'afin. Belalah. Itu maunya Syariati.
Setiap kali rakyat dibiarkan lemah secara ekonomis, itulah eksploitasi namanya. Kalau rakyat dibiarkan lemah secara politis, itu namanya despotisme. Kenapa rakyat harus lemah secara politik? Biar orang-orang itu yang jadi pimpinan terus. Atau dibiarkan lemah secara nasional, yaitu namanya kolonialisme. Atau dibiarkan lemah secara kultural, itu pelumpuhan, istid'af tadi, pelemahan. Entah dalam satu bidang ini atau gabungan beberapa di antaranya, maka terjadilah istid'af. Dan korbannya namanya mustad'afin. Jadi, kalau rakyat dibiarkan lemah secara ekonomi, terjadi fenomena istid'af. Itulah bahasa ilmiahnya eksploitasi. Kalau rakyat dibiarkan lemah secara politik sehingga mereka bingung nyari pemimpin yang baik, tidak bisa, terpaksa harus orang-orang itu, terjadi peristiwa istid'af. Itulah namanya despotik. Kalau rakyat diperas di negaranya sendiri, dijajah, dibelenggu kebebasannya, itulah kolonialisme. Kalau rakyat dieksploitasi secara kultural sehingga mereka lemah, itulah pelumpuhan. Dan semuanya namanya mustad'afin. Islam yang sejati di antara tanggung jawab kekhalifahan tadi, selain gerak vertikal, ini loh yang harus kita perjuangkan. Nah, analoginya siapa? Perjuangan Habil melawan Qabil. Habil itu kelompok yang tertindas, yang sepanjang sejarah diperbudak oleh Qabil. Bagi yang baca ceritanya Nabi Adam pasti ngerti. Sejarah pembunuhan pertama dalam kisahnya manusia. Nah, Qabil ini penindas, Habil ini orang yang lemah, tertindas, bahkan sampai tewas. Jadi perjuangan melawan penindasan itu analoginya perjuangannya Habil melawan Qabil. Kayak gimana perjuangannya Habil? Yaitu perjuangan yang dilakukan para nabi. Kalau di ahli syariat ya contohnya perjuangannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu kan tipe-tipe pembebas semua. Dan mereka bukan kalangan aristokrat. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad itu kan lahir dari rakyat. Yang kemudian berjuang melakukan pembebasan. Ibrahim itu malah anaknya tukang batu yang bikin patung. Nabi Musa kebetulan dibuang di sungai, kebetulan diangkat jadi anak angkatnya Fir'aun. Tapi nanti kan melawan Fir'aun karena darahnya memang darah rakyat. Isa apalagi, Isa lahirnya di Bethlehem. Nabi Muhammad, yatim piatu sejak kecil, penggembala kambing, semua dari rakyat. Ummi terjemahannya. Jadi muncul dari kalangan rakyat biasa, rakyat jelata yang ummi dan nanti melakukan perjuangan pembebasan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Musuhnya siapa? Musuhnya 4 klaster. Fir'aun, Haman, Korun, dan Bal'am. Fir'aun itu penguasa yang korup, penindas, merasa benar sendiri. Haman itu intelektual, ilmuwan, teknokrat. Cuma ilmunya dipakai untuk mendukung Fir'aun. Korun, hartawan kapitalis, rakus, menghisap kekayaan rakyat. Atau Ba'lam, Ba'lam ini agamawan, pendeta zaman itu. Cuma agamanya dipakai untuk mendukung Fir'aun, mendukung penguasa yang korup, status quo. Itulah 4 klaster musuhmu yang dilawan oleh para nabi di zamannya masing-masing. Kalau Al-Quran kan mencontohkannya Fir'aun dan kawan-kawan semua itu kan. Fir'aun,
Haman, Korun, Bal'am. Jadi kalau ada raja yang korup, penindas, kalau ada ilmuwan yang melacurkan ilmunya untuk penguasa yang korup, kalau ada hartawan yang menghisap rakus, dan kalau ada agamawan yang melacurkan agamanya untuk kepentingannya sendiri kepada raja, lawanlah. Itulah tugasmu. Karena efek dari 4 orang itu pasti lahir kalangan namanya mustad'afin. Orang-orang yang dilemahkan, eksploitasi dan lain-lain tadi. Itulah yang harus kita perjuangkan. Itulah teologi pembebasan Islam versi Ali Syariati. Kemiskinan sejatinya bukan semalam tanpa makan, tapi sehari tanpa berpikir. Cie-cie tapi kamu ya. Kalau semalam tanpa makan kita melakukan ya, kalau malam pas tidur kan tidak makan. Tapi sebelum malam kita makan banyak. Sehari tanpa berpikir. Ini quote dari Ali Syariati. Jadi tidak usah galau kalau duitmu untuk makan habis. Galaulah kalau kamu tidak bisa mikir, pikiranmu buntu. Sehari tanpa mikir. Lebih harus digelisahkan. Kenapa? Ya tadi eksistensimu sebagai insan itu kuncinya ilmu. Dan ilmu itu nyawanya ada di berpikir. Terus itu ada lagi. I am amazed that how salam is always the first word to start a meeting, but in prayer it is the end word. Maybe it means the end of prayer is the start of a meeting. Ini tadi urusan vertikal horizontal. Aku heran, kenapa sih salam itu selalu jadi kalimat pertama dalam pertemuan, percakapan, obrolan, urusan dunia. Tapi kalau sholat, dia kalimat terakhir. Kan kalau sholat kamu awalnya kan bukan salam. Kalau kamu sholat awalnya salam bisa dipukuli. Assalamualaikum, kan nggak gitu. Sama kayak zaman dulu saya KKN, ada teman KKN. KKN-nya di masjid gini, pas waktu sholat disuruh adzan. Saking groginya karena nggak pernah adzan, harusnya keluarnya Allahu Akbar, keluarnya Bismillah loh. Itu saking nervosnya ya, mau bilang Allahu Akbar malah Bismillah, keras banget. Bismillah. Oke, nah maybe katanya Ali Syariati, berarti berakhirnya urusan kita sama Allah dimulainya urusan kita sama manusia. The start of a meeting. Jadi yo ojo urusan kesana terus. Sekarang ganti urusan khilafah. Nanti mana yang mustad'afin, mana yang harus dibela dan lain-lain. Jadi itu pendapatnya Syariati. Ini pakai bahasa Indonesia ya. Dimanapun kau dapati seorang budak lelap tertidur, segera ambil seember air dan sebatang rotan. Siram wajahnya agar ia tersentak dan terbelalak. Berikan rotan itu. Katakan kepadanya, siapa yang telah memperbudakmu? Merdekalah, cambuk dan usir siapapun yang menjualmu. Ini untuk kalian juga cambuknya, sama airnya. Kita itu kadang-kadang diperbudak tapi tidak sadar. Kita dieksploitasi tapi tidak ngerti atau tidak mau ngerti. Maka siramlah dan kasihlah cambuk. Itu maunya ahli Syariati. Terakhir, ini tadi yang kesepian tadi. The more man realizes his humanity, the lonelier he feels. Semakin orang sadar kemanusiaannya,
semakin kesepian dia akan merasa. Kayak tadi, karena manusia itu kebanyakan hidupnya dalam kerumunan. Kita sebagian besar hidup kita adalah kosong, nol, tidak ada artinya sama sekali. Kalau kita sudah mulai berpikir, mulai merumuskan jati diri kita, seringkali nanti kita jadi sendirian. Maksudnya apa? Tidak kayak yang lain. Kita akan kesepian. Mungkin cara berpikir kita, cara hidup kita beda sama yang lain. Tapi disitulah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah. Dimulai sejak insan, basar, dan seterusnya tadi. Kesadaran kita sebagai manusia itu saja. Dengan segala potensi dan tanggung jawabnya. Jadi the lone layer. Kita akan semakin kesepian. Kalau kalian merasa, Pak, ilmu saya tambah, tapi kok saya merasa asing sama teman-teman yang lain ya Pak. Yang lain itu cara mikirnya gitu-gitu, saya kok kelihatannya beda sendiri. Ya, mungkin kalimatnya Ali Syariati ini cocok. Semakin kamu sadar dirimu, semakin kamu merasa kemanusiaanmu, semakin kamu sendiri. Karena banyak orang lain itu hanya ikut arus begitu saja, tidak mau mikir, tidak mau menyadari hakikat keberadaannya sebagai manusia. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Teologi pembebasannya Ali Syariati sudah selesai. Kita lanjutkan pembebasan selanjutnya minggu depan dengan Hasan Hanafi. Gagasan-gagasan pembebasan ya tipenya sama nanti. Meskipun rumusan-rumusannya berbeda. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.